Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi tentunya di channel Leo Ikals bareng saya Leo Ikals. Dan seperti biasa teman-teman, eh, kita bakal ngobrol-ngobrol kalau sudah berdua seperti ini tentunya terkait dengan banyak hal tentang ide, tentang prestasi, tentang hal-hal sederhana yang mungkin bisa diambil sisi manfaatnya tentunya. Kita kali ini kehadiran seseorang yang luar biasa. Keren sekali, saya kenal beliau tadinya dari jauh aja, karena beliau ini aktif sekali di kegiatan kepramukaan, kegiatan paskibra juga, dan luar biasa. Akhirnya hari ini bisa mampir di channel saya. Ada Kak Swandi. Iya, betul. Kak Swandi, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saat ini masih diberikan kesehatan. Kesehatan ya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Iya. Walaupun masih kita di tengah pandemi, tapi mudah-mudahan kita tetap teman-teman juga tentunya tetap selalu menggunakan protokol kesehatan nggak ya? Iya, betul. Diutamakan. Ya. Kak Suwani sekarang kesibukannya apa aja nih? Untuk saat ini kesibukannya mungkin ada 3 Kak ya. Yang pertama kesibukan keluarga, yang paling utama keluarga. Iya. Yang kedua mungkin sibuk pekerjaan juga. Pekerjaan. Yang ketiga mungkin kesibukan ya salah satunya di sekolah kita ini juga gitu. Oke. Iya. Sekarang kita sama-sama ngebangun satu lembaga. Iya, betul. Walaupun sempat dulu di lapangan ya. Ya no, di lapangan loh. Kemarin nih waktu zaman tahun berapa itu ya? Iya. Itu masih zamannya pramuka aktif ya di Bojonegoro Iya, harusnya. betul. Karena sekarang ditambah lagi keadaan seperti ini, jadi bisa dibilang lagi vakum dulu gitu kan ya kepramukaan. Menurut Kak Swandi gimana sih? Maksudnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin tadinya aktif tiba-tiba sekarang mulai vakum gitu, kegiatan seperti itu, gimana mungkin tanggapan? Yang paling terpenting yang kita rasakan pasti kehilangan banget ya. Hilang kan? Momen-momen kegiatan di lapangan, terus momen-momen kebersamaan di lapangan, momen-momen keceriaan di lapangan itu saat ini mungkin sepertinya nampaknya karena pandemi ini sudah mulai menghilang. Iya, iya. Keceriaan-keceriaan, terus momen-momen yang harusnya dirasakan oleh adik-adik kita saat ini mungkin tertunda terlebih dahulu. Biar apa biasanya pengembangan diri gitu ya? Iya, betul sekali. Sekarang Diri di sekolah juga sekarang karena pandemi jadi terbatas. Iya. Wow, tapi benar-benar sih harus tetap berkreativitas ya. Iya, Walaupun mungkin di suasana yang terbatas, tapi kreativitas harus tetap dilakukan dengan cara ataupun media yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin salah satunya bisa dengan seperti ini gitu kan. Kita mengedukasinya. Nah, Kak Swandi, kita mungkin akan lebih banyak ngebahas tentang mungkin pengalaman Kak Swandi aja. Karena di Ngopi itu ngobrol pintar ya tentunya. Iya. Di channel saya Pengalaman biasanya apa dulu nih? pengalaman Ada pramuka, ada paskibra. Apa ini? Pengalaman mantan. mantan ya. Waduh. Mantan. Gawat nih kalau misalkan sampai buka-buka di sini. Mungkin dari paskibra sih kayaknya ya. Karena sampai saat ini mungkin masih dibilang ya walaupun pramuka juga mungkin tentunya aktif, cuman karena mungkin berbagai macam hal tadi itu ya, jadi mungkin bisa dibilang lagi agak vakum gitu. Tapi paskibra alhamdulillah kemarin sekolah kita juga jadi salah satu perwakilan ya di kota di kabupaten. Mewakili juga. Nah, kalau paskibra dulu kapan nggak? Kalau Kak Swandi sendiri maksudnya memulai aktif di paskibra? Kalau dulu pengalaman saya pribadi ketika mengikuti kegiatan paskibra itu waktu angkatan 2008. Ya kebetulan saya paskibra angkatan 2008. Itu waktu di SMA Negeri 1 Bojonegoro. Jadi saya angkatan 2008 di SMA Negeri 1 Bojonegoro melakukan jenjang latihan bertahap demi tahap sehingga saat ini sudah alhamdulillah menjadi pelatih paskibra di Mas Nurul Hidayah Bojonegoro ya saat ini. Dan semoga dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari jenjang awal sampai saat ini itu bisa
sedikit berbagi kepada adik-adik kita yang ada di sini. Pengalaman. Iya, berbagi ilmu. pengalaman. Wow ya, ternyata 2008. Berarti waktu kelas 11 itu. Kelas 10. Kelas 10. Iya. Masih baru masuk sekolah jadi angkatan 2008. Wow, berarti kita nih sebenarnya nggak beda jauh ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke. Jadi dimulai dari situ mungkin bisa di-sharingkan juga dulu apakah masih sama gitu maksudnya. Kalau menurut Aswani sendiri pengamatan dari yang dulu sampai yang sekarang gitu. Dari tahap seleksi ya di kabupaten lah gitu. Apakah memang sama aja gitu atau mungkin ada perbedaan secara signifikan gitu? Tentu dari dulu sampai sekarang itu pasti ada perubahan sistem, ada perubahan kebijakan segala macam dan dulu dan sekarang itu mungkin materinya tetap sama, cuma mungkin kita lakukan dalam bentuk yang berbeda. Caranya saja mungkin yang baru-baru. Kalau dulu angkatan 2008 itu Paskibra masih gabung dengan kota. Oh iya. Waktu 2008 itu belum ada pemekaran di kabupaten kabupaten Serang ya masih. Iya masih kabupaten Serang. Jadi dulu waktu 2008 kota Serang itu belum ada. Sekarang pada saat akhir 2008 itu kota mulai memisahkan diri gitu. Jadi dulu memang kegiatannya lebih seru karena kota kabupaten masih jadi satu. Terus aura persaingan Paskibranya juga sangat kental sekali, sangat kuat sekali antara kabupaten dan kota. Kalau sekarang sudah terpisah, kabupaten dengan kota sudah misah. Dan juga mungkin untuk adik-adik kita peluangnya lebih besar ya. Kalau misalkan ingin melakukan ke tahap seleksi Paskibra, adik-adik kita mempunyai peluang yang lebih besar. Karena dengan berkurangnya beberapa wilayah yang ada di kabupaten, itu juga mengurangi kuota peserta seleksi juga, jadi peluangnya agak terbesar. Dan alhamdulillah juga walaupun sekitar banyak kecamatan yang di Kabupaten Serang, kita dari Emanul Hidayah itu masih bisa mengirimkan 2 wakil kita ke Kabupaten Serang. Itu sebuah prestasi yang sangat membanggakan sekali. Dari banyak peserta Paskibra yang ada di Kabupaten Serang, dari Emanul Hidayah, alhamdulillah adik-adik kita 2 orang lolos ke tingkat kabupaten. Ya sebenarnya dari 2020 juga sudah ada ya. Sudah ada. Cuman karena pandemi 2020 itu pandeminya masih ketat ya. Pengibaran akhirnya ditunda, ditiadakan. Dulu kalau Kak Aswani sendiri motifnya ikutin kegiatan kayak Paskibra itu apa sih gitu, emang tertariknya gara-gara apanya sih Paskibra itu? Padahal kan ya kita tahu lah Paskibra itu capek lah gitu kan kalau berbicara fisik ya. Capek fisik gitu kan, belum lagi mungkin hal lainnya. Kenapa tertarik seperti itu? Mungkin bisa jadi motivasi juga. Ini kita coba kutip satu ini ya, quotes-nya terus keren ini. Innama amalu binniyat. Artinya kan setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi kalau yang kita dasari dengan rasa sungguh-sungguh terus kita memang ingin mengikuti kegiatan itu secara totalitas, apapun kegiatannya pasti kita merasakan hal yang menyenangkan. Yang pertama kita senang dulu nih dengan kegiatan nih. Kalau memang kita senang dengan Paskibra, kita senang pramuka, ya kita ikuti apa adanya. Dulu waktu aku masih kegiatan, semenjak SD itu mungkin kalau SD kegiatannya pramuka Kak ya. Masih pramuka terus meningkat ke SMP. Saya melanjutkan ke sekolah di SMP Negeri 1 Bojonegara. Terus saya juga di sana mengikuti kegiatan pramuka juga. Terus sampai akhirnya ke jenjang SMA, di sana juga akhirnya bertambah. Yang tadinya di SMP cuma ikut pramuka, jadi bisa mengikuti kegiatan Paskibra juga. Jadi 2 kegiatan saya ikuti secara bersamaan. Bukan 2, malah sekitar 4 atau 5 kegiatan saya ikutin semua waktu di SMA. Di SMA. Iya. SMA itu lulus berarti 2010 ya? Iya betul. Oh 2010. Sama itu ya? Takyudin. Betul ya, satu angkatan. Seangkatan saya berarti. Iya, keren. Berarti memang senang berorganisasi atau berbaur dengan orang ya kayak? Iya, senang. Yang pertama senangnya karena banyak interaksi ya. Dalam organisasi itu banyak interaksi dari orang yang dari lingkup biasa, terus ada yang lingkup dari luar juga. Apalagi pas kita kegiatannya dapat kegiatan event-event besar yang ada di luar.
itu bisa ketemu dengan orang-orang yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang paling seneng, itu yang paling seneng. Jadi bisa nambah CV lah gitu ya. Iya betul. Wah, jadi jangan cuman sekolah pulang ya, Iya, betul. atau kuliah pulang gitu. Tapi ngambil sisi lebih lah gitu. Iya, betul. Karena yang dipakai di luar itu kadang malah banyak kan dari luar kayak dari luar kelas ya maksudnya ya. Pengalaman Kalau kamu sendiri maksudnya di sekolah itu pengalaman tentunya ilmu yang diaplikasikan di masyarakat ketika kita berbaur di masyarakat lebih banyak kan yang didapatkan dari kelas atau memang yang dari kayak misalkan berorganisasi kayak gitu menurut Kak Suwandi? Yang dirasain ya sekarang yang dirasain sekarang tuh yang pertama, kalau ilmu itu adalah dasar. Ya. Ya. Sedangkan aplikasinya adalah perbuatan. Ya. Jadi kalau kita ilmunya sudah dapat di kelas, kita terapkan di organisasi secara nyata gitu. Sama juga ketika kegiatan di masyarakat, ketika sudah terbiasa di organisasi, contoh aja berbicara, kemampuan paling public speaking ya. Public speaking ini adalah kemampuan yang paling dasar untuk seseorang nih. Ketika kita sudah berhadapan di muka umum atau di kemasyarakatan, yang paling penting adalah di kemasyarakatan, itu kita sudah tidak canggung lagi, Kak. Iya, betul. Itu kita sudah tidak canggung, terus kita juga sudah terbiasa di berbicara di suatu forum. Itu salah satu kelebihan yang saya rasakan ya sebenarnya. Dengan aktifnya berorganisasi di masa sekolah gitu ya. Iya. Makanya buat adik-adik gitu kan ya, jangan cuman tadi tuh habis sekolah pulang gitu kan tanpa mendapatkan sesuatu yang lebih tadi gitu. Yang lebih itu bisa jadi itu komunikasi tadi gitu kan, betul. Bisa jadi leadership ya. Iya. Kepemimpinan itu penting banget. Sama mungkin juga kita belajar memecahkan masalah juga ketika berorganisasi. Dulu selain kita ngebahas lebar aja Kak ya. Selain di Paskibra, dulu ngasah kemampuan organisasi di organisasi apa? Kalau untuk perjalanan mungkin organisasi sampai di jenjang lebih tinggi gitu kan mungkin. Untuk keorganisasian mungkin paling jadi pengurus di Keluaran tadi. Kalau di Pramuka ada Saka gitu ya, pengembangan segala macam, bakat minat segala. Berarti memang masih masih basically masih di Paskibra sama Pramuka ya sebenarnya? Iya, masih. Setidaknya kalau di Pramuka istilahnya sampai tua tetap Pramuka. Sampai tua tetap Pramuka. Jiwanya masih kayaknya sampai jodoh pun dari situ ya. Jodoh ketemu juga di organisasi. Alhamdulillah. Tuh ya, jadi bisa jadi ajang cari jodoh gitu. Sambil menyelam minum air sebenarnya sih, gitu kan. Tapi kalau itu ya mungkin ini ya bonusnya kan. Bonusnya. Dari organisasi itu. Jadi intinya sih buat terutama adik-adik saat ini memang lagi masa sekolah, masa kuliah gitu kan. Ya perbanyaklah hal itu karena ketika di masyarakat ya basic seperti yang tadi dibilang itu penting. Nah, masa kita cuman jadi pengikut aja gitu kan. Iya, kalau misalkan ini kita harus bisa jadi leadernya, jadi orang yang di depan lah gitu. Biar kita tentunya bisa punya pengaruh juga gitu kan, walaupun circle-nya sekecil apapun di keluarga kita gitu kan, mulai dari situ. Nah, Kak Suwandi mungkin berbicara balik lagi ke Paskibra gitu. Kalau Paskibra itu modalnya apa aja sih? Yang pertama yang pastinya niat. Oh niat ya, pasti apapun itu memang niat. Basic banget. Niat, apapun kegiatannya kalau memang niatnya sudah benar-benar ya pasti dijalani Kak. Sesusah apapun. Iya, sesusah apapun. Kalau memang niatnya dia benar-benar pengen ikut, dia pasti akan melakukan apapun. Iya. Tapi kalau memang sudah setengah-setengah, terus hatinya mungkin tidak menetap di suatu kegiatan yang dia sukai, itu biasanya membuat dia juga latihannya kurang semangat, terus jarang hadir. Tapi yang paling penting adalah memang niat. Yang kedua, dia sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguh ini adalah modal yang paling besar. Ketika kita melakukan hal apapun. Menjadah. Seperti adik-adik kita yang 2 orang yang kemarin keterima di kabupaten. Saya tahu banget perjalanan mereka dari mulai
nol sampai sekarang, dari mereka tidak bisa PBB, tidak bisa hormat, tidak tahu hadap-hadap, tidak tahu langkah tegap segala macam. Alhamdulillah dengan manjada-wajada tadi, keinginan mereka, perjuangan mereka akhirnya berbuahkan hasil. Dan yang penting kerja keras, yang paling penting itu kemauan berjuang yang tinggi, Kak. Pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Karena ketika banyak kayak mentalnya gitu ya. Mentalnya itu jangan mental kerupuk yang disiram dikit tidak baru kena panas dikit meleleh, baru capek dikit meleleh, baru ini dikit udah capek gak mau ikut lagi. Biasanya kan kayak gitu. Jadi itu yang sering ini kan ya. Emang modalnya fisik juga kayak. Maksudnya fisik termasuk. Dari tinggi badan segala macam itu memang penting ya. Ya, dalam Paskibra ada standarisasi tinggi badan. Sekarang berapa, Kak? Apakah mungkin bisa di-share juga? Kalau untuk putri itu minimal 165. 165. Kalau putra lebih ke atasnya lagi. Di atas itu ya. Adik kita Webri itu sampai 180-an kalau nggak salah. Wow. Tinggi sekali. Berarti emang standar udah bisa ke nasional ya sebenarnya. Ya, sudah bisa ke nasional. Cuma ya mungkin masih belum beruntung. Mungkin rezekinya cuma bisa sampai di tingkat Kabupaten Serang. Terus kan kalau kayak gitu Paskibra kayak gitu emang kalau udah tahun ini contohnya udah di kabupaten gitu, berarti emang sudah kayak sudah selesai ya? Sudah selesai. Jenjang menjadi Paskibra itu cuma 1 tahun. Melalui pendidikan segala macam itu cuma 1 tahun. Setelah itu sudah dilantik menjadi senior, sudah beres. 1 tahun jadi Paskibra, selamanya jadi senior, gitu kan istilahnya. Biasanya kayak gitu. Kemudian tadi kan berbicara modal ya. Sekarang mungkin berbicara benefit lah ini. Mungkin banyak gitu. Cuman mungkin bisa disaringkan misalkan dengan ikut Paskibra ini mungkin yang Kak Suwandi alami sendiri selama ini gitu. Apa sih gitu misalkan dari segi kedisiplinan, dari segi apa gitu. Yang saya rasakan pertama ketika ikut Paskibra itu yang paling utama itu memang kita menekankan disiplin yang tinggi. Disiplin waktu, bahkan disiplin pakaian pun kita pantau. Ya, dari hal kecil ya. Iya, dari hal kecil. Disiplin waktu dimulai dari jam kedatangan. Misalkan kita hari ini latihan. Hari ini latihan jam 2. Kita mau lihat nih adik-adik kita disiplin nggak nih. Kalau memang nggak ada peningkatan disiplin, kita coba evaluasi. Terus berikutnya dari hal kecil, masalah sepatu, masalah pakaian itu memang harus kompak. Karena prinsip di moto Paskibra itu ada moto yang berbunyinya 1000 adalah 1. 1000 adalah 1. Jadi sebanyak apapun orangnya, beragam apapun orangnya, jadi itu harus terlihat jadi satu. Entah itu pakaiannya, entah itu tentang disiplinnya segala macamnya itu harus satu. Artinya di Paskibra itu menekankan suatu kedisiplinan dan kekompakan. Yang paling penting adalah kekompakan. Iya, itu. Kalau dalam Paskibra biasanya, Kak. Wow, jadi hal seperti itu bisa kita asah di kegiatan Paskibra ya. Disiplin, kerjasama tim gitu kan. Wow, itu hal-hal yang memang dibutuhkan sekali di masyarakat. Jadi buat adik-adik gitu tentunya saat ini bingung mungkin atau pengen tahu apa sih itu manfaatnya ya tadi itu diantaranya loh. Ya, belum semua itu. Tapi kalau Kak Suwandi sendiri, maksudnya ketika dulu ya waktu kita flashback lagi ke masa SMA yang katanya Kak Suwandi mungkin pernah mengibarkan bendera di tingkat kota atau kabupaten tadi gitu kan. Setelah melalui proses itu yang panjang mas tentunya gitu kan, mungkin dari kelas 10 gitu kan, dari awal atau bukan bahkan mungkin minatnya dari SMP gitu kan, prosesnya untuk sampai ke titik itu, dari titik awal sampai hingga bisa mengibarkan di skala minimal kota tadi atau kabupaten gitu, tentunya ada dong perubahan. Karena yang saya lihat tuh ada di antara teman-teman juga yang tadinya kurang bisa ngomong di depan, akhirnya gara-gara aktif di Paskibra cara ngomongnya ternyata lebih tertata, lebih rapi. Kalau Kak Suwandi sendiri apa sih yang paling signifikan dari seorang Kak Suwandi ini yang tadinya saya mungkin kayaknya nggak terasa, tapi tiba-tiba gara-gara masuk melewati proses di Paskibra itu
akhirnya perubahannya, wow, ternyata saya dulu nggak bisa, sekarang bisa. Itu apa? Yang pertama di Paskibra itu menerapkan yang namanya etika, Kak. Oh iya, iya. Etika mau secara terpaksa, mau atau tidak mau, kita harus mendisiplinkan diri untuk memakai etika. Etika. Etika itu membuat kita yang pertama lebih disiplin. Yang kedua itu adalah cara untuk menghargai orang lain juga Iya. di Paskibra. Yang berikutnya adalah pengalaman yang paling membuat terasa perubahan adalah Iya. dari segi keberanian. Keberanian. Iya, keberanian diri itu, percaya diri itu semakin bertambah. Dengan kita menghadapi situasi yang berbeda, dengan kita menghadapi orang yang berbeda, dengan kita menghadapi mungkin kalau di sana seniornya galak atau gimana, suasananya mencekam sekali. Dengan suasana yang seperti itu kita terpacu untuk lebih berani lagi. Akhirnya memaksa kita untuk biasa lebih dengan suasana atau apa ya istilahnya, mungkin kegiatan-kegiatan yang membuat kita tuh harus memberanikan diri. Kita lebih terpacu untuk mengeluarkan kemampuan kita. Jadi secara tidak langsung pada situasi tertentu kita harus memang benar-benar keluar dari zona nyaman. Misalkan setiap kegiatan yang biasanya kita cuma diem aja, cuma melihat materi, cuma menerima materi, tiba-tiba kita harus dihadapkan dengan kegiatan lapangan yang memang benar-benar dari segi kemampuan kita harus mengeluarkan kemampuan kita yang secara maksimal. Memaksa gitu. Iya, kita harus paksa kemampuan kita nih, harus kita dobrak, kita harus coba untuk menggali lebih dalam lagi nih. Kita tuh sebenarnya kompetensinya, kemampuannya di bidang apa? Iya. Biasanya kayak seperti itu, Kak. Wow, jadi dari segi etika sama keberanian ya. Iya, betul. Karena etika itu emang dimanapun yang harus digunakan ya. Karena sepintar apapun, kata guru saya juga pernah bilang, mau sepintar apapun kita, kalau etika kita buruk, ya kita nggak bakalan dianggap ada gitu dimanapun kita berada. Sama keberanian ya, kita perlu menu itu gitu kan, atau apa ya, senjata berani itu untuk kita pakai di dalam mengarungi kehidupan gitu. Karena apapun yang kita mau lakukan di kehidupan kita yang membutuhkan keberanian. Mau buka usaha ya harus berani, mau jadi YouTuber misalkan ya harus berani mulainya kan. Iya, betul. Bukan masalah alat atau apapun, tapi kadang-kadang kita berani atau enggak gitu. Mau apapun itu yang kita lakuin harus berani. Wow, ini keren sekali ya. Filosofi dari Paskibra ya, luar biasa. Kemudian kalau berbicara setelah selesai dari pendidikan, berarti pendidikan sampai dia mengibarkan, seseorang Paskibra mengibarkan bendera gitu. Apakah memang sudah selesai sama situ, atau mungkin ada hal-hal lain yang memang misalkan kayak tadi ada organisasi yang menampung gitu, atau gimana? Mungkin bisa di-share gitu. Iya. Mungkin biar lebih jelasnya saya jelasin ini aja, Kak ya. Tahapan untuk jadi Paskibra, perjalanan menjadi Paskibra itu seperti apa. Jadi kita mulai dari kelas 10 dulu nih, siswa baru kelas 10 dari masing-masing satuan, masing-masing sekolah itu melakukan penerimaan atau pendataan anggota baru yang ingin atau berminat mengikuti kegiatan Paskibra. Biasanya itu disebut dengan balon pas atau bakal calon Paskibra. Nah, nanti sesudah didaftarkan, nanti ada tahapan berikutnya yang namanya penerimaan capas. Penerimaan capas itu karena kita di sini lingkupnya Paskibra sekolah, nanti kita kegiatan penerimaan capas itu di PPI Kabupaten Serang. PPI itu adalah induk organisasi Paskibra. Jadi setiap Paskibra yang ada di sekolah itu nanti terdaftar di PPI Kabupaten Serang. Nanti di sana ada penerimaan Paskibra angkatan baru, biasanya dinamakan dengan penerimaan capas atau penerimaan calon Paskibra. Setelah melakukan tahapan penerimaan capas, nanti beberapa bulan kemudian ada kegiatan Pusdiklatsar. Pusdiklatsar itu Pusat Pendidikan Latihan Dasar. Itu biasanya dilakukan selama 3 hari 2 malam.
Tapi saat ini sedang kondisi pandemi Kak ya. Jadi mungkin penerimaan atau kegiatan Pusdiklat SAR hanya berjalan sebentar. Lebih disederhanakan ya. Lebih sederhanakan. Tahun ini ada Pusdiklat SAR, semoga tidak acaranya Akhir tidak tahun ya, batal. langsung. Akhir tahun ya. Akhir tahun semoga acaranya tidak batal, semoga berjalan lancar. Itu dilaksanakan cuma 1 hari Kak. Cuma 1 hari aja. Iya, cuma 1 hari aja. Jadi acaranya diperpadat dan dipersingkat. Yang biasanya berapa tuh? Yang biasanya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Karena kondisi sekarang sedang pandemi, jadi dipersingkat jadi cuma 1 hari saja. Nah, setelah kegiatan Pusdiklat SAR, nanti ada kegiatan berikutnya. Jenjang menuju ke tahap selanjutnya, yaitu bisa kita kegiatannya tergantung agenda dari PPI. Kita hanya mengikuti saja. Mungkin nanti ada kegiatan Porsepas itu pekan olahraga seni Paskibra. Biasanya kegiatannya hanya isikan berlomba-lomba aja Kak, gitu kayak lomba musikalisasi, lomba futsal, lomba voli, lomba tarik tambang juga ada. Buat mengakrabkan ini. Iya, betul. Setelah itu barusan ada diklat senior. Iya, diklat senior itu yang tadinya anggota, nanti ada diklat senior. Setelah diklat senior nanti ada tahapan yaitu seleksi paskibraka. Nah, biasanya seleksi paskibra ini untuk menyaring paskibra seluruh yang ada di Kabupaten Serang untuk masuk ke jenjang berikutnya. Mungkin yang beruntung bisa keterima di kabupaten, terus dari kabupaten juga nanti dipilih beberapa orang, terus diseleksi lagi ke tingkat provinsi Kak. Setelah dari provinsi nanti diseleksi berkumpul dengan kota kabupaten yang ada seluruh provinsi Banten, nanti dipilihlah 2 orang delegasinya untuk menuju ke tingkat nasional. Itu jenjangnya. Setelah itu barusan setelah pengibaran adik-adik kita ditampung di mana Kak nih? Ya, pertanyaannya. Nanti setelah itu barusan adik-adik kita sudah memasuki ke jenjang tahap senior. Jadi adik-adik kita bukan lagi jadi penerima materi lagi nih Kak, tapi malah yang harus menyampaikan kewajibannya untuk memberikan materi. Jadi bergantian. Jadi jenjang pendidikan Paskibra itu cuma 1 tahun. Setelah itu menjadi senior dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hal-hal yang seniornya sebelumnya sampaikan. Tuh, biasanya jenjangnya seperti itu Kak. Oke, jadi memang sekarang udah yang sudah mengibarkan itu berbagi pengalamannya kepada juniornya nanti. Iya, gitu betul. ya. Nah, jadi emang keren ya. Itu mungkin teman-teman sekilasan terkait dengan pengalaman Kak Suwandi jadi paskibraka sampai sekarang sudah jadi pelatih di mana-mana gitu kan. Iya. Termasuk juga di Madrasah Alianul Hidayah gitu di Bojonegara. Mungkin buat teman-teman yang bingung, terutama adik-adik gitu kan, pengen tahu lebih dalam tentang Paskibra, boleh ya langsung aja mungkin sharing sama Kak Suwandi atau juga mungkin sama teman-teman langsung ke PPI-nya gitu kan ya, mereka itu yang masih aktif sekarang itu lebih mantap lagi gitu karena di sana mungkin pusat kegiatan. Tapi keren sekali nih teman-teman ya. Tadi sekilasan mungkin lain waktu kita akan ngebahas lebih detail lagi, lebih kenalan juga sama Kak Suwandi karena sekarang itu baru ngupas sedikit ya. Tadi kan kegiatan beliau ini banyak gitu ya. Belum terlalu dalam gitu. Sekarang belum kita sampai ini ya, membahas mantan ya. Iya. Nanti untuk tunggu bahas aja. mantan mungkin sampai 6 jam dan 6 jam. mungkin lebih. Keren Kak Suwandi. Terakhir nih mungkin pesannya kepada, kalau ini kayaknya di channel saya anak muda secara luasnya lah. Mungkin bisa di yang terpenting pesan untuk secara umum ya. Secara umum untuk anak muda. Yang pertama harus berani. Ya, harus berani. Apapun itu harus berani. Entah itu kamu menjalankan kegiatan apapun, yang pertama berani. Yang kedua konsisten. Konsisten itu ya harus dilakukan secara terus-menerus. Mau kegiatan apapun, mau usaha atau kegiatan rutinitas, itu harus dilakukan secara konsisten. Karena kalau sudah dewasa, jalur hidup itu kita yang menentukan sendiri Kak. Iya, betul. Susah senangnya kita jalani sendiri. Masa depan kita yang menentukan sendiri. Jadi untuk generasi muda tetap semangat, tetap berjuang. Istilah sininya apa Kak ya?
Aji Kendor. Aji Kendor ya, anak muda Aji Kendor. Tetap berjuang, tetap fight keadaan apapun. Kalau kita lemah, situasi akan menekan kita. Tapi kalau kita kuat, kita bisa menekan situasi apapun yang terjadi. Wow. Gitu ya, keren banget tuh ya quotes-nya. Jadi kita harus kuat kepada diri kita sendiri supaya dunia itu lemah gitu kan. Jangan sampai dunia yang kuat tapi kita yang lemah kayak gitu ya intinya. Keren banget, kita bakal nanti ngobrol lagi Kak. Bisa di lain kesempatan terkait mungkin hal-hal yang lebih spesifik lagi, karena ini secara umum mungkin kita bisa lebih nanti kenalan lebih dalam lagi. Teman-teman juga yang mungkin pengen kenalan langsung sama Kak Suwandi, ya silakan aja gitu kan ya, karena beliau banyak sekali pengalaman terutama di bidang tadi ya, di bidang paskibra sama pramukaan luar biasa. Karena jujur saya juga belajar dari beliau terkait dengan hal tersebut gitu. Nanti kita akan bahas lah, tadi banyak hal yang terlewat sebenarnya, cuman ya udah untuk awalan ini mungkin segitu aja. Lain kesempatan saya akan langsung tembak gitu kan ya, mantannya siapa sih? Aduh. Ya Tony, thank you ya, siap, sudah mampir di channel saya, dan teman-teman juga terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ini. Tetap stay tune tentunya di channel ini dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hidup